Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kebakaran melanda sebuah gudang pengolahan ban bekas di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ledakan sempat terjadi dan membuat petugas kesulitan memadamkan api. Gudang penampungan ban bekas yang berada di kawasan industri Kabupaten Bogor, Jawa Barat ludes terbakar. Material ban yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seisi gudang. Bahkan sebuah tangki bahan bakar yang ada di dalamnya meledak dan membuat warga panik. Petugas damkar gabungan diturunkan untuk memadamkan api. Belasan mobil damkar juga dikerahkan untuk melokalisir api agar tidak menyebar. Tadi nggak tahu kejadiannya gimana, pokoknya udah api udah gede aja Pak. Aku nggak tahu apa-apa gitu. Anak-anak juga yang di sana nggak tahu. Tahunya ada api keluar aja. Tadinya ada ledakan memang pertama. Akibat kejadian ini, satu orang pekerja dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Untuk luas area terbakar, yang terbakar ada sekitar 3.000 meter. Untuk saat ini masih kita tangani, masih kita backup agar tidak merembet ke bangunan yang di sebelahnya. Untuk awal masih belum kita ketahui untuk awal penyebab kebakarannya. Namun nanti setelah proses pemadaman ini selesai, kita selidiki bersama dengan pihak terkait. Proses pemadaman sempat terkendala akses jalan yang rusak parah dan sumber air yang letaknya jauh dari lokasi. Sementara kerugian akibat kebakaran ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Diduga mabuk mengendara tanpa busana sebabkan kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 mobil di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat. Beruntung tidak ada korban, namun kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 3 kendaraan ini terjadi di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat, Kamis siang. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pinggir jalan mengalami kerusakan pada bagian depan dan belakang. Diduga insiden ini terjadi lantaran salah satu pengemudi mobil yang berkendara secara ugal-ugalan dari ruas Jalan Depok arah Jakarta. Pengendara tanpa busana pun sempat kabur dan dikejar warga hingga akhirnya berhenti usai menabrak separator dan langsung diamankan. Menurut warga sekitar, kecelakaan beruntun ini berawal dari pengendara mobil Pajero yang melaju kencang hingga menabrak mobil lain. Awalnya nabrak lebihnya di sebelah sini, kemudian di sebelah kanan, kemudian habis nabrak dia ngambil ke kiri, nyerempet Fortuner. Nah, habis nyerempet Fortuner, dia mau kabur. Kemudian ada mobil pelan di depan, dia ngambil kanan, tapi setirnya nggak dibales. Akhirnya naik trotoar. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun beberapa kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan. Sementara itu, mobil beserta pelaku pun diamankan ke unit Laka Lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Sekretaris Daerah Provinsi Riau SF Haryanto hari ini penuhi panggilan tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK. Pemanggilan untuk mengklarifikasi setelah istri dan anaknya kedapatan pamer gaya hidup mewah di media sosial atau flexing. SF Haryanto tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 8:35 waktu Indonesia Barat. Didampingi sang istri Adria Saryanto dan juga anak perempuannya. Kedatangan SF Haryanto ke KPK ini untuk memenuhi undangan klarifikasi soal laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN miliknya yang diduga tidak sesuai profil. Sebelumnya SF Haryanto menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial. Pada Maret lalu, aksi pamer kekayaan istri Sekda Provinsi Riau SF Haryanto jadi sorotan publik. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, terlihat sejumlah barang mewah yang dikenakan sang istri. Tak hanya itu, istri Sekda Riau ini juga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Tak hanya sang istri, anak perempuan SF Haryanto juga terpantau bergaya hidup mewah. Sang anak bahkan pernah menggelar pesta ulang tahun ke-17 di sebuah hotel mewah di Jakarta. Namun SF Haryanto dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Ia mengaku barang-barang yang dipamerkan adalah palsu. Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, terdakwa anak AG hari ini menyampaikan pembelaan dalam sidang kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sebelumnya, AG dituntut 4 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Sidang kembali digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah pihak AG membacakan nota pembelaannya, hakim langsung memberikan kesempatan kepada jaksa penuntut umum untuk menanggapi atau menyampaikan replik. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan sidang vonis AG akan tetap digelar pada hari Senin 10 April mendatang. Jika sidang replik dan duplik selesai hari ini, maka putusan AG akan dibacakan pada Senin pagi. Namun jika belum, maka sidang vonis AG akan digelar pada Senin malam setelah pembacaan replik dan duplik dari JPU dan pihak AG. Sidang pembacaan putusan digelar terbuka untuk umum, namun kehadiran terdakwa AG tergantung pada kewenangan hakim. Menanggapi secara lisan tentu dari PH juga secara lisan. Nah, dengan asumsi demikian, maka hari ini tuntas sudah jawab antara PH dengan penuntut umum. Hari Senin sudah masuk ke putusan. Atau bisa jadi misalkan sore nanti tanggapan tertulis dari jaksa A, minta tertulis dan nanti malam atau nanti sore, karena harus diskors ini kan, menyiapkan tertulis. Nah, nanti bisa saja kalau waktunya nanti nggak cukup, pledoinya bisa Senin pagi. Tapi tetap harus diputus hari Senin. Misalkan Senin malam. Nah, diskors dulu. Itu beberapa kemungkinan yang bisa saja terjadi. Itu nanti dinamika di sidang. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan rekan Putu Bagus di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat sore, Putu. Apakah sidang replik anak berkonflik AG masih berlangsung sore hari ini? Ya, selamat sore Davi dan juga pemirsa. Dapat kami informasikan bahwa memang hari ini, yakni tepatnya pada tanggal 6 April 2023 diselenggarakannya sidang putusan atau pledoi dari anak AG mengenai kasus penganiayaan David Ozora. Dan kami menginformasikan bahwa sidang pledoi ini bergulir pada pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, dan saat ini sidang sudah selesai, tepatnya yakni sekiranya tadi jam 15:10 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini kami masih memantau informasi perkembangan apakah ada kuasa hukum atau yang akan datang ke sini untuk memberikan statement terhadap apa yang pledoi yang disampaikan oleh dari sidang atau rapat yang digelar hari ini. Namun informasi sejauh ini yang kami dapatkan bahwa sidang pledoi ini atau nota pembelaan tidak diterima oleh jaksa penuntut umum, sehingga tuntutan sebelumnya terhadap anak AG masih berstatus 4 tahun penjara. Dan memang sebelumnya diinformasikan bahwa akan agenda replik dan duplik, namun replik dan duplik tersebut digelar secara singkat dan secara lisan, maka akan langsung berujung pada sidang putusan pada tanggal 10, maksud kami pada hari Senin mendatang, yakni pada tanggal 10 April 2023. Sekian informasi yang kami dapatkan, David. Baik, terima kasih Putu Bagus melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, jajaran Menteri dan Kapolri menggelar rapat koordinasi jelang aktivitas mudik Idul Fitri tahun ini. Selain mengenai pengamanan, pemerintah juga mengumumkan akan memperpanjang jadwal cuti bersama. Bersama jajaran Menteri, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melakukan rapat koordinasi jelang pengamanan Hari Raya Idul Fitri. Kapolri menegaskan pelaksanaan pengamanan mudik tahun ini akan diperkuat demi menurunkan angka laka lantas dan mewujudkan mudik yang aman dan berkesan. Data yang diberikan oleh Kemenhub bahwa ada peningkatan arus mudik dan arus balik, sehingga arahan dari Bapak Presiden bahwa pelaksanaan pengamanan arus mudik dan balik tahun ini bisa jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Oleh karena itu tentunya kami melaksanakan rakor lintas sektoral lebih awal, angka laka lantas ini bisa kita turunkan, masyarakat tetap bisa melaksanakan mudik dengan aman dan lancar.
Sementara itu di tempat yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia Muhadjir Effendi mengumumkan perpanjangan jadwal cuti bersama jelang mudik mendatang. Itu Bapak Presiden juga telah memutuskan memberikan arahan kepada kita untuk memperpanjang cuti bersama pada tahun ini, yaitu akan dilaksanakan mulai tanggal 19 sampai tanggal 25 April, sehingga 2 hari ditambah 1 hari dibanding tahun lalu. Pemerintah bersama TNI dan Polri berkomitmen menyelenggarakan mudik bagi masyarakat yang aman dan lancar. Diduga tak tahu jalan dan tak perhatikan rambu lalu lintas, 2 pemotor warga negara asing melintasi ruas tol Becakayu dari arah Jakarta menuju Bekasi. Aksi keduanya meresahkan pengguna jalan karena dapat menyebabkan kecelakaan. Diduga kedua WNA yang belum diketahui identitasnya ini tidak mengetahui arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas maupun petunjuk arah saat hendak memasuki tol Becakayu. Pasalnya, di setiap akses masuk sudah terpampang jelas rambu larangan motor masuk tol. Hal tersebut tentunya sangat membahayakan dirinya maupun pengendara lain dan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Warga sekitar mengatakan tak jarang ada beberapa pengendara motor yang sempat masuki tol dari arah Kalimalang lantaran mengikuti aplikasi penunjuk arah. Tapi pernah ada yang nyelonong juga? Ada sih, cuma kadang berhenti di itu kan, di simpang itu. Terus turun lagi? Oh, rata-rata nggak tahu ya Bang ya? Iya, mereka nggak tahu. Oh, biasanya kalau yang nyasar itu katanya orang dari luar kota, gimana? Iya, orang luar kota sih kebanyakan, nggak tahu jalan. Kadang dia ngeliatin map baru, jadi ngikutin map masuk ke sana. Sementara itu di Bali, video motor dinas berplat merah dikendarai warga negara asing viral di media sosial. Belakangan diketahui motor milik Kepala Desa Bukti Buleleng. Atas kelalaiannya, sang Kepala Desa minta maaf. Inilah video berdurasi 22 detik viral di media sosial memperlihatkan seorang warga negara asing sedang mengendarai sepeda motor berplat merah dengan nomor polisi DK4820U di Jalan Teku Unar Barat, Denpasar, Bali. Diketahui kendaraan tersebut milik Dinas Kepala Desa Bukti, Kecamatan Kutumbahan, Buleleng, Bali. Dipinjam oleh teman anaknya yaitu warga negara asing tersebut saat berkunjung ke rumah. Atas kelalaiannya, Kepala Desa Bukti menyampaikan permintaan maaf kepada pemerintah Kabupaten Buleleng. Pada saat itu saya ke Denpasar, sepeda motor saya dipinjam oleh tamu anak saya untuk membeli Coca-Cola, mungkin ke ATM, saya tidak tahu. Pada saat itu tidak lama kemudian mereka datang, di mana pada saat itu kami tidak mengetahui betul atas kejadian itu. Dan sekali lagi atas kelalaian saya, dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Kendaraan plat merah merupakan kendaraan milik instansi pemerintah yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan kedinasan dan pelayanan masyarakat. Dari Denpasar, Indira Ari, Ainus melaporkan. Slamet Tohari atau Mbah Slamet, pelaku pembunuhan berantai di Banjarnegara, Jawa Tengah ternyata merupakan residivis dalam kasus pengedar uang palsu pada 2019. Kami segera kembali, tetaplah di Aji Sore. Baru